Mari kita belajar Torah firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka kitab suci kita masing-masing, baik yang kita maupun lain di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30, kemudian ayat 36 sampai ayat 43. Ya, kita bisa lihat di depan. Mari saudara sama-sama baca firman Tuhan. Saya membaca ayat 24, ayat 25 dan seterusnya sampai ayat 30, kemudian dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 40. Firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 27. Mak 26. Saya bacakan. Ketika anak itu tumbuh dan mulai berdiri tampak juga lalat itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalat itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab dia dan itu jauh. 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalat itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Ya, ayat kita lanjutkan dengan ayat 36. Ayat 36 penjelasan tentang gandum dan lalat. Maka Yesus waktu meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-murid datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalat di ladang itu. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu pada anak kerajaan dan lalat anak-anak si jahat. Maka seperti ladang itu dikumpulkan dan dibakar dengan api, demikian juga pada akhir zaman. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan tertancing gigi. Sama-sama. Pada waktu itulah orang-orang seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Biarlah firman Tuhan kita dengarkan dan memahami serta melakukan dalam kehidupan kita.
Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, saya beri judul firman Tuhan ini, apakah kita gaduh ataukah kita gaduh? Siapa yang gaduh? Siapa yang marah? Nggak ada. Semua kan? Penjelasannya jelas sekali dari bahwa anak manusia itu adalah Yesua yang menabur benih yang baik. Kemudian benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan atau orang-orang baik, orang benar. Ya, orang baik banyak, tetapi orang benar pasti baik. Jadi saya mengambil istilah orang benar, orang percaya adalah orang benar. Dan musuh adalah Satan, Satan kalau dalam bahasa lain yang akan berani. Musuh itu menakutkan Allah. Kemudian Allah itu adalah anak-anak si jahat atau orang-orang jahat. Ladang adalah dunia waktu mulai akhir zaman, para mulai adalah malaikat. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua pilihan yang kita harus tentukan di dalam kehidupan kita. Mau ikut Tuhan atau mau ikut Satan. Ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan di sana bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kehidupan. Amin. Kita adalah kerajaan pengikut Yesua. Amin, saudara. Kita tahu Yesua adalah firman yang hidup. Saudara bayangkan, saudara kalau bapak kita banyak orang yang hanya di tempat lain ya, hanya Yesua, tapi melupakan Bapa. Coba bayangkan kalau Bapaknya berdiam diri, tidak berfirman, apakah tidak ada? Pertanyaannya, saudara. Kalau Bapak berdiam diri, tidak berbicara, tidak berfirman, semua kita tidak ada, saudara. Oleh karena itu kita makan ya Bapak Yahweh, kita makan Tuhan Yahweh karena dialah yang berbicara, yang berfirman. Ya, supaya kita hidup, kita ada karena Tuhan berikan kehidupan kepada kita, hingga kita menjadi anak kerajaan. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan saudara, bahwa lalang dan tanduk itu kalau kita lihat sebelum dia berbuah sama berarti dia akarnya itu saling mengikat. Ya, jadi makanya begitu Tuhan itu mengajarkan bagaimana kalau kami mencapai dalam itu, Tuhan itu berkata jangan dan itu tercampur. Jadi Tuhan di ayat 30 Tuhan itu bilang biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa semuanya. Nah, pertanyaan saya, saudara gereja bisa rata-rata? Bisa. Aku percaya di gereja GPRI semua ganti. Semua adalah domba-domba yang luar biasa. Amin, saudaraku ya. Nah, saya tidak masuk dulu dalam gereja. Saya berbicara tentang keluarga. Berbicara tentang dunia, saudara. Dunia ini gereja adalah termasuk dalam dunia. Bahkan saya mulai dari keluarga dulu, saudara. Keluarga kita, ya. Bagaimana seorang ayah sebagai imam mengembalakan anak-anaknya supaya tidak menjadi orang jahat. Oleh karena itu kita bersyukur di gereja ini anak-anak dibawa kepada Tuhan untuk diajarkan kebenaran, jalan Tuhan diajarkan supaya mereka tidak menjadi jahat. Saya mau bersaksi tentang keluarga saya sendiri, bukan orang lain. Jadi mana saya sebagai imam, sebagai kepala keluarga saya melayani dari tahun 2008 ya, di GPR keluarga yang berdoa. Anak-anak saya datang, saya ajarkan jalan-jalan Tuhan dengan bebas. Karena yang dikasih Tuhan dari 3 anak saya ini
sangat berbeda-beda. Anak yang tua, mereka adalah sarjana S1, tetapi mereka ya sebenarnya ya saya setelah kuliah di Surabaya dia sebenarnya sudah kerja di sana, tetapi kakaknya bilang datang aja ke Jakarta. Jakarta ini dia sudah melamar sana kemarin, belum. Akhirnya dia membantu kakaknya untuk buka warung, sudah berjualan. Saya percaya ada tanda Tuhan buat anak saya ini. Amin. Dan anak saya yang terakhir, saya berbicara tentang anak saya yang musuh. Beda umur dengan yang musuh, berarti 8 tahun, 8 tahun beda usia. Karena saya ini ya, ketika dia sekolah itu beda, saya mau masuk SMK yang cepat kerja, ya terserah kamu ambil jurusan apa, ya jurusan mesin Pak. Jangan kamu ikut-ikutan, jadi ikut-ikutan. Mesin itu harus siap tangan kotor, ya kan? Saya adalah mantan pelaku jurusan mesin, jadi ahli mesin kapal. Mesinnya mesin besar, mesin kecil. Nah itu masuk di situ, saya bilang pikir dulu baik-baik, jangan menyesal nanti. Enggak masuk itu. Saja masuk SMK, kemudian mengikuti pelajaran. Akhirnya dia mengatakan, Pak, aku enggak suka, jadi aku pindah aja lah di multimedia. Ya, kan Pak pernah bilang, dengan apa? Supaya kamu, aku kan udah harus tangan dia kan tangan halus gitu ya. Jadi maksudnya nggak yang kasar-kasar ya kerja berat. Nah, saya itu Bapak udah lama, jadi Bapak sampaikan kepada kamu supaya kamu ikuti apa perkataan Bapak. Ya itu. Nah, saya pindah saudara di ya, SMP pindah lagi ke SMK dan pindah dengan di multimedia. Ya, integritas itu di situlah dia. Dia tidak pernah surat. Dia bilang di rumah teman, bilang di rumah teman, tak tahu apa yang dibuat. Bilang saya tegurnya, kamu nggak boleh tetap jadi dia tidak. Saya ajar teman saya sampai dia mungkin sakit hati sama karena saya mengajar dia. Tapi ajar saya itu untuk apa supaya dia tua mengikuti apa yang orang tua katakan. Orang tua katakan kepada biarkan kita tak pada orang tua yang tidak bicara di 10 firman Tuhan itu yang terima adalah hormati orang tua ya, supaya kita diberkati. Tidak sudah tetap dia akhirnya saya dengan ibu berdoa terus untuk anak saya. Saya berdoa karena saya memang berusaha ada doa malu saja berdoa. Akhirnya dia katakan, wah, udah saya berhenti dari sekolah. Oh berhenti. Saudara, inilah rencana Tuhan ketika dia berhenti hanya satu-satunya jalan, dia harus berhenti. Kenapa? Karena dia terikat dengan pil narkoba, saudara. Ini membahayakan, ini jahat ya. Nah, belum terlibat, tapi mereka ini adalah orang-orang kumpulan anak-anak sekelasnya itu adalah orang-orang yang menggunakan itu sehingga dia dipengaruhi. Satu-satunya jalan menurut anak saya dia harus keluar. Ya oke, pindah sekolah. Hanya pindah ke BSD kakaknya melanjutkan sekolahnya di SMK swasta. Ya. Karena saudara kemudian gurunya datang, kenapa Pak anaknya keluar? Saya katakan bahwa ya kami sebab pada saat itu benar saya keluarga terpuruk ya dalam keadaan memang keuangan yang lagi ini sehingga tidak bisa upaya sulit untuk upaya sekolah dan lain-lain. Kemudian ya pindah di SMK, mamanya karena kamu terlambat harus mengulangi lagi. Dekati orang yang pintar, dekati supaya kamu jadi pintar, supaya kamu bisa mengejar ketinggalan. Ya,
Selesai saudara, dia selesai SMK langsung cari pekerjaan, dapat pekerjaan dengan gaji 1,5 juta saudara. Dia laporin, dia kerja semua dengan baik dari gaji 1,5 juta. Kemudian dia cari lagi terus tanpa disuruh, dia punya inisiatif untuk mencari yang lebih baik. Dia cari dapat lagi yang lebih itu, pindah lagi saudara, pindah lagi saudara di tempat lain yang gajinya lebih dari itu. Tetap dia cari-cari, akhirnya dapat lagi yang lebih. Saudara, saya bersyukur pada terakhir bulan lalu ya, kemarin yang lalu ya, saya mendapat pekerjaan di Depik ya, ya sebagai apa ya, apa ya, dia mengatur semua apa yang ada di Serpong cabang di Surabaya, dia mengatur. Tapi dia ditawarkan dari perusahaan lain yang lebih lagi. Kemudian dia datang kepada saya, telepon saya dan istri saya, Pak, bagaimana Pak? Saya ini ada dua pilihan, ini yang baru, ini luar biasa, dia apa fasilitasnya yang baik. Tapi saya mau keluar dari tempat yang lain ini, nggak boleh sama pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan tetap perusahaan saya harus di sini. Lalu akan saya sudah merencanakan untuk mendapat jabatan baru dan gaji naik serta fasilitas yang lain termasuk kendaraan. Ya. Dia berdoa, tolong Pak doa, ayo sama-sama kami bertiga berdoa. Saya bertiga berdoa, Bapak tunjukkan jalan yang baik untuk anak saya agar dia mendapatkan yang Bapak memberkati pekerjaannya, apa yang harus dipilih dari dua pilihan ini. Saya, saudara, saya tiba-tiba roh mengucap bahwa kamu harus tetap di tempat yang lama, walaupun yang baru itu menjanjikan fasilitas yang baik, tapi saya Bapak Yahweh bilang kamu harus di sini. Biasa saudara, dia dari jabatan yang kecil, dari gaji yang kecil diangkat jadi manajer kreatif. Manajer kreatif dengan gaji yang harusnya dia yang bersyukur juga. Itulah kalau anak-anak tidak tunduk kepada orang tua, selalu ada apa datang kepada orang tua karena orang tua adalah wakil dari apa dari Tuhan, sehingga kita mendoakan dia mengandalkan Tuhan. Saudara ya apa setiap khotbah dari Palembala istri saya kirim ke dia. Jadi waktu dia kesini saudaranya di PIK, dia ikutin khotbah yang Palembala istri saya kirim. Minta sama ibu gembala itu maksudnya itu dikirimkan hingga dia karena hari Sabtu juga kan ya. Dalam satu itu saudara kendaraannya luar biasa, maka hampir sama dengan kendaraan kakaknya. Ya. Nah, saya bersyukur saudara kenapa pada waktu doa di sini, doa apa namanya, ya kita doa bersama ya, tiap hari Sabat dulu ya. Nah, setiap doa itu kan selesai berdoa ada pernyataan. Nah, saya bersyukur nampaknya waktu itu ada pernyataan dari Tuhan bahwa luar biasa terjadi anak saya mulai dipulihkan, bahkan yang bungsu ini ya. Maksud saya saudara, kita menjaga hasilnya supaya dia tidak terjerumus dalam kuasa-kuasa jahat, karena narkoba itu berbahaya buat kita. Oleh karena itu kasih jalan-jalan Tuhan, ajarkan jalan-jalan Tuhan, ajarkan kebenaran. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus menjadi teladan, menjadi teladan buat anak-anak kita. Bagaimana kita mengajarkan tentang kebenaran kepada anak kita? Kita sendiri tidak melakukan kebenaran sehingga mereka bisa melihat bagaimana orang tua mereka. Saya percaya kita BPRHNP adalah anak-anak kerajaan yang takut pada Bapak Yahweh, melakukan kebenaran. Ya, kita menjadi jagung, bukan raga. Ya. Kemudian saya melangkah ke gereja. Di gereja
bisa adalah tadi Pak Kali bilang. Ya. Nah, ketika saya atau Pak Gembala, Ibu Gembala, Pak Natali, Pak Robert Sega, Pak Dorotite menampungkan firman Tuhan, ya, saya takut menampung saudara. Dia juga bekerja menampung kejahatan di tengah kita. Tinggal kita saja yang dapat harus lawan itu sehingga kita tidak jadi terlibat. Dia menampung juga saudara. Dia tinggal diam sehingga kita bisa lihat karena dan langit sana ketika berbuat kita tahu oh ini inilah sehingga tidak heran saudara kalau di gereja ya bukan di sini ya di tempat lain gereja seberang sana ya ada yang ngaku ya tersinggung bukan dengan firman Tuhan tapi atau ngobrol sama teman di sebelah bukan mendengarkan saudara firman Tuhan di dalam Amsal 20 berapa ayat 9 dikatakan siapa mengalihkan telinganya dari mendengar Torah doanya adalah kejian. Bayangkan saudara ketika Tuhan berbicara di depan tetapi saudara termasuk saya tidak mendengarkan surat Torah yang diberitakan itu doa kita adalah kekejian. Mau doa kita kejian di mata Bapa? Percuma kita berdoa. Percuma tapi kalau berita Tuhan disampaikan kita tidak mau mendengar. Ya, itu di ulangan Amsal 28 ayat 9. Bisa dibuka oleh Pak. Supaya kita sama-sama memahami. Baik kita anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan, ya, anak-anak benar, bukan anak setan, bukan anak iblis, bukan larang, ya, sehingga kita dapat berkat dari Bapak itu. Amin. Nah, ayat 29, ayat 28 ayat 9 di sana di depan, siapa mengalihkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum ini adalah kalau tidak Torah, mendengarkan Torah, juga doanya adalah kesekian. Saudara, satu lagi, amin saudara. Kita tetap mendengarkan Torah, saudara, hukum firman Tuhan. Ya. Kepikiran saudara. Jadi saya harap ya kita semua berusaha. Makanya saya kalau beribadah di rumah saudara dari dulu saya kalau beribadah itu supaya tidak terganggu. Kami dulu beribadah di tempat gereja besar. Tapi saya nggak mau di belakang karena kalau kita di belakang itu melihat orang bisa terpengaruh gitu. Orang-orang yang bukan mendengarkan firman tapi ngobrol ataupun tertidur saudara. Itu adalah lalat saudara, bukan Bandung. Kalau Bandung dia pasti dia akan mendengarkan fokus kepada firman Tuhan. Amin saudara. Fokus kepada firman Tuhan itu adalah kehidupan. Pelita bagi kita dan selamat. Firman itu adalah perkataan Bapa sendiri. Yesus adalah firman yang hidup. Ya, Bapak Yahweh mengutus dia untuk menyelamatkan kita. Harus kita dengar dia. Oleh karena itu di Pokok 5 ayat 1, Pokok 5 ayat 1. Jaga, ya. Pokok 5 ayat 1. Jagalah kamu kalau kamu berjalan ke rumah Tuhan. Menghampiri untuk mendengar adalah baik daripada persembahan. Dengarkan. Iman timbul dari pendengaran. Kalau kita tidak mendengarkan, bagaimana iman? Dengan baik. Fokus pada firman Tuhan. Mau kita, saya percaya, saya dulu siapapun pemegang dari gereja lama, gereja tua, dan bukan pokoknya setiap orang pendeta berbicara saya harus dengar karena nggak mesti apa kalau kita taat dan setia dia akan membuka semua amin saudara dia akan membuka pikiran kita karena ketaatan dan kesetiaan kita sehingga dia bisa kita bisa memahami apa yang
Tuhan mau, bukan kita mau. Karena dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita supaya kita tetap gaduh? Jadi pertanyaan, maukah kita tetap seperti gaduh? Mau? Oh, Baik. Hanya katakan di samping kita sama-sama gaduh. Katakan di samping kanan kita sama-sama gaduh. kita sama-sama gandum. Amin. Tidak ada anak kerajaan, orang benar, amin, saudaraku. Amin. Pertanyaannya ini adalah bagaimana supaya kita tetap damai? Yang pertama adalah tetap taat, setia melakukan perintah. Taat dan setia melakukan perintah. Kita buka di dalam Khotbah 12. Khotbah 12 Khotbah 12 ayat 13 sampai 14. Ya, saya bacakan saudara dengar baik. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa yang didengar saudara? Yang dimaksud Torah. Torah. Akhir kata yang kita dengar Torah, ya. Akan Tuhan. patutlah akan membayar dan mengawal pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin, saudara. Amin. Wajib setiap orang. Ada orang yang berkata begini, kok ibu yang datang, bapak mana? Bapaknya bilang, kita udah satu lagi, sama. Kalau bapak begini ya, sama aja, saya nggak setuju apa-apa. Karena sebenarnya ini kan kacau namanya. Karena jadi satu, jadi udah istri yang pergi dari rumah aja apa? Padahal ini dikatakan kewajiban setiap orang, setiap kita. Ya, orang suami saya mendoakan kita sendiri yang datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa saudara, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan. Diri kita sendiri kita persembahkan kepada Tuhan, berkenan. Bukan kita mewakili istri kita, kita sendiri saudara. Datang kepada kuduskan supaya berkenan. Apa yang kuduskan? Semua tubuh kita ini kan terdiri dari mata, terdiri dari telinga, kaki, tangan, semua. Jaga mata kita, yang pertama jaga hati. Berulang-ulang Bapak Gembala sampaikan jaga hati, karena disitulah terpanjang kehidupan. Waspada, kalau hati kita kotor, yang keluar adalah kotor. Kalau hati kita bersih, yang keluar adalah bersih semuanya. Amin, saudara. Amin. Hati kita baik, semua baik. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Makanya ketika gandum itu berbuah, baru tahu bahwa dia gandum. Padahal sama-sama, saudara. Gandum dan lain itu sama persis. Ketika berbuah baru bisa dibedakan. Begitu juga kita, saudara. Kita anak-anak Tuhan, ada perbedaan. Amin. Ada perbedaan gandum dan lalat. Kita tidak sama dengan lalat, tapi gandum. Lalat kasih Tuhan tetap setia. 12 tadi di Khotbah 12, 13, 14 tadi saya baca. Bisa kembali Pak. Khotbah 12. Yang pertama adalah kita tetap setia. Ya, lakukan perintahnya, karena ini adalah kewajiban kita, kewajiban setiap orang. Tiap-tiap kita wajib
wajib itu harus Harus. sama kita naik motor wajib pakai helm. Kalau tidak pakai helm bisa ditangkap, ditilang. Ya, jadi kita wajib harus. Kemudian orang yang sudah tahu ada ibadah sabat tapi tidak mau datang ke ibadah sabat, sedangkan di 10 perintah Tuhan ingatlah dan kuduskan hari sabat. Jadi kalau banyak orang yang lupa hari sabat, tidak ingat tadi pasal di Keluaran 20 ini mengatakan perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari sabat. Kita semua di sini sedang bicarakan karena kita ingat dan menguruskan hari sabat. Amin. Jangan kita sampai lupa, orang sana banyak yang lupa saudara, sehingga mereka menggantikannya dengan hari itu bukan sabat. Sabat adalah satu. Amin saudara. Jadi kita mau taat yang menghakimi orang lain, tetapi kita mau taat dan setia kepada Bapa. Apa yang diajarkan di sini adalah kebenaran yang harus kita ikuti, kita jalankan supaya kita jadi orang-orang nyari gandum, orang-orang yang berkati, orang-orang benar. Amin saudara. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap ganti, ya, bukan salah. Yang kedua adalah tetap berbuah. Coba dibuka saudara, itu Yohanes 15 ayat 14. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan apa? Buah. Menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepada kita. Amin. Hasilkan buah, kembalakan yang aku mengajarkan kita kepada kita. Buah itu adalah jiwa, ya. Selain buah roh, kita pasti punya buah roh, ya. Orang yang percaya kepada Bapa pasti kalau kita dipimpin oleh Roh, maka buah roh itu ada di kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kemalabutan, kesetiaan, keimanan, dan pengendalian diri. Itu ada di dalam. Kalau kita dipimpin roh, maka harus ada dalam kita. Kemudian kita pergi menghasilkan, Tuhan menetapkan kita menghasilkan buah saudara. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Ya, kalau kita baca di Matius berapa? Matius 3. Hasilkan buah pertobatan. Itu jiwa-jiwa saudara. Kemarin Pak Kepala katakan minimal 1 tahun satu jiwa. Kalau bisa lebih. Ya, bawa jiwa. Saya bersyukur saya orang-orang panitia yang datang ke rumah menjadi pengajaran pada saya juga bertahun. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan memilih mereka pasti percaya kepada Yesus dan pengajaran Taurat mereka benar. Tapi untuk menentukan ini, yaitu tergantung dari Bapak. Kalau memilih dia, memilih mereka pasti bertobat dan minta dibaptis. Karena saya mengajarkan bahwa orang percaya harus dibaptis. Gitu ya, orang saya karena mereka luar biasa mau belajar orang. Mereka aja mau belajar orang Kristen yang lain malah itu orang berlaku, kan lucu. Ya, tapi justru mereka orang yang dari mana semua itu mereka mau mendengarkan Tuhan. Nanti saya berbicara mulai pengajaran itu saya berdoa, mereka juga ikut berdoa, ikut maksudnya mendengarkan doa dan ikut biasa. Ya, kalau sekarang agak mereka agak banyak pekerjaan itu yang ada saja. Dan saya sudah ketemu dan mereka nanti saya WA lagi Pak, kita ketemu lagi. Gitu kan saudara ya. Jadi bawa jiwa saudara itu Tuhan berbuah.
Karena Tuhan mengatakan kita untuk pergi artinya Tuhan menghasilkan apa? Buah kebenaran, buah jiwa-jiwa untuk kemuliaan. Amin. Amin, saudara. Saya percaya kita semua, karena di dalam Matius 12:33 33 sampai 33 ya. Peliharalah setiap pohon yang baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, pelihara pohon yang buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin, saudara. Dan kita menghasilkan buah ini menyenangkan Bapa. Amin. Tadi adalah apa? Menyenangkan karena jiwa berada di mata Bapa. Kasih saja. Mungkin kita minta doa dari keluarga kita dulu, ya, dari Yerusalem. Bantuan dalam kisah apa? Ya, kisah sampai depan kita akan menerima kuasa kalau Kudus turun atas kita dan menjadi saksi baik di Yerusalem, Yudea, bahkan di dunia. Kita menjadi saksi, menjadi saksi bahwa kita katakan bahwa Tuhan Yahweh adalah Tuhan yang benar. Kalau keluarga kita yang belum mengenal Bapaknya, kita sampaikan. Saya menyampaikan terserah mereka menerima. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Amin. Bukan hati, bukan itu ya. Kita bersyukur. Roh pasti kita mau taat. Tuhan saudara saksikan. Terserah. Di keluarga saya sudah sampaikan ada menerima, ada orang bukan orang putih. Iya benar-benar, tapi tetap aja masih pakai ya apa? Ketika tugas kita sudah selesai, tugas kita sudah selesai, sudah menyampaikan. Bahkan ya saya bicara keluarga saya sendiri, besan saya sendiri, keluar ada dua ya orang dari keluarga saya, mereka menolak. Tapi terakhir ketika mau dipanggil Tuhan, aku yang dahulu baru keluar dari itu, Tuhan bilang tolong saya. Ya, saya bersyukur ya. Jadi saat akhir ya kita jangan pakai kita bilang kamu susah, kamu tidak percaya, jangan. Bisa saja saat terakhir dia mengakui sama ketika Yesus disalib, dua orang di samping dia kan, saya pikir yang satu mengaku bahwa Yesus diselamatkan saudara. Jadi saat orang jangan kita lihat orang lain mau biasa sampaikan saja apa yang menyenangkan Tuhan itu, memberitakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan takut karena yang bela kita adalah Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara, saya mengalami pada bulan Mei, kalau nggak salah dari itu adalah tahunnya Pak Mesak tanggal 9 Mei kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Iya. Ya betul. Nah di rumah itu kan ada mobil, tetapi bukan mobil anak saya, mobil saudara sepupu dipakai. Kemudian anak saya bilang, wah antarin saya ke pasar modern untuk beli kafe. Saya setiap jalan selalu berdoa, Tuhan, setelah kami Tuhan, pasukan mereka mau perintahkan mereka untuk menjaga kami, Pak, pikiran hati, Pak, kami dari surga, dan memagari kami, jika tidak ada bahaya, tidak ada kejahatan. Apa yang terjadi, saudara? Saya parkir di depan pasar modern. Pasar modern itu kan tidak boleh parkir, saudara. Tapi untuk menunggu boleh, untuk yang penting mobil jangan ditinggal. Mobil harus supirnya harus bersih. Kalau tidak bisa diderek, ya kan? Kalau memang ada TPS itu,
Jadi berarti saya ada tiga mobil. Kemudian saya itulah saya akan bertahan di depan ada mobil Volvo, di belakang saya ada Avanza baru. Tapi tidak lama dia pergi karena saya menunggu anak saya makan antri jadi lama. Tiba-tiba dari belakang aja, ada cucu saya bilang, putar itu dihajar dari belakang. Ah, mobil belakang expander ya, mobil itu kamu rusak sampai pintu tengah itu nggak bisa buka. Saking kerasnya benturan itu yang menabrak itu, benturan keluar. Wah, menangis sama cucu saya, teriak-teriak nangis. Untungnya cucu saya ini biasa suka di belakang, tapi ini duduk di tengah. Ya, jadi saya turun, saya datangin mobil yang pernah Suzuki Carry di kawasan baru. Kenapa? Setelah saya tenang aja, ada bapak lihat mobil di depan, iya saya blank pak, saya blank, tiba blank saya ya apa saya pokoknya saya bawanya blank gitu. Nah saya pikir dia pasti ada kemungkinan atau ya itu dia blank. Ternyata memang benar ketika itu datang memang orang itu nggak boleh sebenarnya bawa mobil, sehingga dia orang rusaknya parah. Akhirnya dia bertanggung jawab. Polisi datang, nah tanyakan bapak tanyakan sudah selesai pak, sudah damai, udah dibawa ke bengkel pak. Biayanya berapa? 60 juta pak. Betul. Oh 60 juta. 2 bulan lagi baru jadi. Jadi sudah berjualan. Mulus jadi begitu keluar seperti mobil baru. Karena dia bukan diketok itu, diganti apa? Persis. Ayah semua. Saksinya karena kita ya itu kita wah saya bersyukur ya. Walaupun saya juga berdoa, malaikat tapi puji Tuhan ya kami tidak apa-apa. Kami sekarang kami lindungi ya. Cucu saya ini pengalaman yang luar biasa. Saya bertanya ketika kita keluar rumah berdoa kita belum diperintah malaikat yang menjaga kita. Amin. Iya sehingga tidak boleh. Walaupun ada bahaya pasti kita dilindungi. Dan setelah mobil keluar, justru yang punya mobil baru, justru semakin berganti. Dan anak saya itu akhirnya mendapatkan mobil. Tadi tidak mobil sekarang. Ya itulah doa-doa ketika kami berdoa ini ada pernyataan Tuhan bahwa diri keluarga perkara akan dipulihkan. Amin. Terjadi. Saya bersyukur setelah saling topang berdoanya, saya cukup juga dan selama ini saya dan keluarga karena kita kalau mau beribadah itu harus bayar apa? Bayar harga saudara. Harus bayar harga mau jauh mau dekat ada harga yang harus dibawa tadi dibayar. Saya bersyukur karena dari tempat yang dekat beribadah di Cilitan. Kami saya sebenarnya ini rumah tempat tinggal kami Cilitan, tapi karena anak saya mengalami di sana, makanya kami tetap di sana. Ya, jadi rumah dengan tempat kita juga lagi. Lama-lama kita jauh-jauh sampai benar jauh. Sampai benar jauh. Bila kita wisata, kita tetap setia sih. Setia untuk Tuhan. Ada cara dia berjalan. Dan saya bersyukur ya kami melalui Pak Roman Serigala Ivo yang selalu berdoa. Ada harga yang saudara harus membayar. Ya, ada harga kami harus tahu diri. Ya. Ketika mereka jemput sudah harus siap. Jangan mereka yang menunggu kita. Harus siap. Walaupun kita nunggunya 1 jam lebih, tapi bersyukur. Kenapa? Bisa
hatinya mendengarkan orang. Harga pengadilan itu kalau undang-undang sertifikasi itu harga yang harus kami ya. Terus kalau bukan hanya juga itu saya cerita di masa bahwa kasih ada orang yang memiliki roh ya Amin. murah suka memberi. Kita memberi pasti kita beri. Amin. Yang terakhir berjaga-jaga. Yang ketiga jangan meninggal lagi, tetap berjaga-jaga. 1 Petrus 5:8 mengatakan sadarlah, berjaga-jagalah karena musuh si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seorang yang dapat dia telan. Jadi saat itu seperti singa yang mengaum untuk mencari orang yang dapat dia telan supaya menjadi apa? Lah, bagaimana? Tilawah tidak. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan udara, roh-roh jahat udara. Ya, jadi kita harus lawan oleh pakai apa? Kalau tidak ada firman kita bisa kita sendiri yang jadi lawan. Ya, jadi makanya di dalam Matius 26 ayat 1 berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Daging lemah, roh menurut. Kadang-kadang kita kalah dengan keinginan daging. Padahal kita harus menangkap keinginan daging kita. Keinginan roh yang harus kita lakukan. Ya, karena kita mau berbuat baik, tapi yang justru yang adalah yang tidak berkenan, yang tidak baik. Pernah nggak saudara kita mau melakukan yang baik, tapi yang baik keluar. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus kalau kita baca di Roma 7. Ya, bertemu dengan dosa. Ya, di Roma pasal 7 bisa dikatakan Roma pasal 7. Roma pasal 7 1 itu judulnya bergumul melawan dosa. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara bahwa aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum maupun berkuasa atas orang bukan berbicara saya sudah siap materi tapi tiba-tiba harus saya ayat-ayat yang harus kita dengar. Ayat 14 judulnya di situ bergumul dengan dosa. Ayat 14 sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjebak di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang bisa jadi. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kerjakan yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau dia bukan aku yang membuatnya, tetapi dosa yang ada
di dalam aku, yaitu kedagingan kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan aku yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukanlah aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang dia dalam aku atau kedagingan kita. Demikian aku dapat dihukum. Ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu adalah sebab dalam batinku aku suka akan Torah, hukum Tuhan. Tetapi dalam kota-kota tubuhku, aku melihat hukum lain yang bertawar hukum agamaku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Aku manusia jelata, siapakah yang akan melepaskan aku dari hukuman ini? Syukur kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Oleh Yesus Amasya, Tuhan yang baik kita. Jadi dengan akal budi aku ini Tuhan, tapi dengan tubuh insan itu aku melayani hukum dosa. Ayat selanjutnya kalau kita baca di pasal 8, bahwa sekarang tidak ada lagi pembunuhan bagi orang yang ada di dalam Hamas Yesus. Ya, kalau kita dipimpin lagi, bukan lagi dipimpin oleh kedagingan kita, tapi roh Bapa yang dipimpin. Amin. Sehingga kalau kita dipimpin oleh roh, maka dua roh itu ada pada kita. Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelembutan, setiap iman, pengendalian diri yang penting. Banyak anak yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya, di sini saya percaya semua bisa. Amin. Saya mengendalikan diri. Hal-hal yang mengikuti kedagingan kita, kita bisa mengendalikan. Amin. Karena kita dipimpin oleh Roh. Roh adalah Bapa. Roh adalah kebenaran. Kita dipimpin oleh firman hidup. Baik kita berjalan sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki buat kita. Saudara, kalau hari itu kan kita belum sempurna, saudara. Karena kita belum sempurna, apa yang kita lakukan melanggar. Tetapi syukur karena itu Tuhan ya yang menangkan kita. Oleh karena itu hidup dalam pertobatan. Harus bertobat. Sudah tahu tapi kamu bertobat. Nah ini tetap saudara kita bertobat kepada Bapak. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita maaf. Ya maafkan saya. Karena kalau kita tidak mengampuni orang lain, bagaimana kalau mengampuni kita? Ya dengan itu karena kita belum sempurna, sering melakukan pelanggaran, ya maka bertobat, minta ampun kepada Allah, ampuni saya. Sehingga di Yohanes 1 Yohanes 1 ayat itu terakhir 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 ayat 7 saya bacakan di ya. Namun jika kita berjalan dalam terang sebagaimana Dia ada di dalam terang, kita sedang memiliki persekutuan seorang terhadap yang lain, dan darah Yesus amat putranya sedang membersihkan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak punya dosa, kita sedang menyesatkan diri kita sendiri, dan dalam tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakhadiran. Amin. Amin. Jadi kalau kita
bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni. Amin. Bapa salah Yesua adalah Yohanes 14 tentang aku adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesua. Jadi Yesua adalah pendamaian. Jadi kita bersyukur kita memiliki putra Bapa yang telah diutus di dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan kita semua. Biarlah kita tetap menjadi gantung bukan lawan. Semoga musik yang tadi masuk. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus.
Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang benar, orang-orang anak-anak kerajaan Bapa, menjadi gandum bukan larang Bapa. Kami adalah orang-orang yang diberkati Bapa, orang-orang pilihan Bapa sendiri ya Tuhan, sehingga kami bersyukur atas semuanya Bapa. Kami telah mendengarkan Torah-Mu, firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, firman-Mu adalah jalan ya Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan dan kekekalan. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah berakhir menyampaikan isi hati-Mu Bapa, kami percaya hadirat-Mu tetap ada pada setiap kami, dimanapun kami berada. Roh Kudus terus menyertai kami, mengingatkan kami untuk tetap melakukan kebenaran, tetap setia di dalam melakukan perintah Bapa dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami tetap berbuah untuk menghasilkan buah dan juga tetap berjaga-jaga. Kami boleh menjaga hati kami ya Bapa, menjaga diri kami Tuhan, agar tidak karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sehingga kami percaya Tuhan, kami ada dalam pergaulan yang baik, bersama-sama pertemukan kami dengan orang-orang benar, orang-orang baik, orang-orang yang diberkati, sehingga kami semua diberkati oleh Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapak Yahweh, kami bersyukur Bapa, biarlah kebenaran ini jadi kekuatan yang baru dalam tubuh kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Bapak yang karya. Tuhan terus memberkati dimanapun berada. Kita mau memberikan persembahan kita. Sebelumnya untuk doa persembahan, saya persilakan untuk Ibu Ivo pimpin kita di dalam doa. Satu dalam doa. Bapa Yahweh yang baik, kami bersyukur kepadamu, kebenaran-Mu sudah kami terima, kami dengar. Kami berdoa Tuhan, kiranya roh kebenaran terus menguasai kami, sehingga bisa mengerti semakin dalam, semakin mengenal-Mu secara pribadi. Bapak, sebentar kami mau bersyukur melalui persembahan kami, karena kami telah mendengarkan Torah-Mu, pengajaran-Mu. Bapak, biarlah persembahan kami Tuhan menerima dengan sukacita dan membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Bapak Yahweh, dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan dengan sukacita, maka Tuhan membalaskan berlipat kali ganda. Apa yang kami kerjakan berhasil baik demi nama Bapa Yahweh. Apa yang kami tabur, kami akan menuainya berlipat kali ganda. Tuhan, pekerjaan kami dibuat berhasil, kami akan terus naik, dan terus naik. Apa yang kami doakan, Tuhan memberikan tepat pada waktunya yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Putra-Mu, kami berdoa bersyukur pada Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tantangan hebat yang melebihi lautan. Jauh tinggi
Ya, sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Pak Karel yang sudah melayani firman Tuhan pada hari ini. Saya melihat warna kuning kok jadi seperti karena ada Munas Golkar minggu ini, jadi pas dengan warnanya gitu. Padahal kayaknya warnanya merah kalau membara terkait kalau setiap kali bercerita kalau di mobil pendukungnya pendukung Banteng bukan warna kuning. Terima kasih atas pelayanan Pak Karel, untuk anak-anak Tuhan yang lain juga, untuk worship leader, untuk singer dan juga pemain musik. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu ada Ivana Marwanaya, Tuhan memberkati dengan berkat panjang umur dan kasih Tuhan melimpah. Dan untuk minggu yang akan datang ada Ibu Panjaitan Guru Pardede tanggal 30 Agustus dan Ibu Lis Sihombing 31. Bapak Panjaitan, maaf, Bapak Panjaitan itu saya selalu salah di sini ya. Bapak Panjaitan tanggal 30 Agustus dan Ibu Lis Sihombing tanggal 31 Agustus. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati buat anak Tuhan yang berulang tahun. Bila kasih Tuhan melimpah dengan luar biasa dan anugerah Tuhan terus menyertai kita sepanjang umur hidup kita yang Tuhan perkenankan. Untuk hari ini nanti ada mulai latihan untuk para pelayan Tuhan. Jadi nanti mungkin akan diinformasikan untuk lagu-lagu buat persiapan. Jadi kalau minggu lalu saya sampaikan bahwa ada rencana retret digabung dengan Sukot. Jadi melihat kondisi yang terjadi bahwa untuk menabung tetap dilakukan, namun untuk gabungan retret dengan Sukot itu tidak dilakukan tahun ini. Jadi untuk Sukot, perayaan Sukot kembali ke jadwal semula, itu tanggal 17 Oktober di GBI Rock. Dan semua untuk yang lainnya, untuk Hari Raya Ros Hasana itu di sini ya. Kemudian hari Yom Kippur juga di sini di Kelapa. Namun untuk sebentar saya lihat dulu. Untuk Ros Hasana itu diadakan tanggal 2 Oktober. Jadi RF-nya tanggal 2 Oktober. Kemudian untuk itu di hari Rabu. Jadi kita akan ibadah hari Rabu sore jam 6 atau maksimal setengah 7. Kemudian hari Raya Yom Kippur itu tanggal 12 Oktober. Itu di hari Sabtu, pas hari Sabat. Jadi kemungkinan besar di hari Sabat di bulan Oktober itu kita ibadahnya mulai sore, bukan dari pagi. Jadi mulai dari jam 4 sore nanti kita akan tutup ibadah, langsung tutup puasa. Dan kemudian hari Raya Sukot kita di tanggal 17 itu memasuki hari pertama dan hari kedua. Jadi itu di hari Kamis tanggal 17 Oktober. Kemudian hari Raya Sukot hari yang ke-8 di tanggal 23 Oktober. Jadi ada 4 hari raya yang akan diadakan secara khusus di bulan Oktober. Jadi Ros Hasana, Yom Kippur, Hari Raya Sukot, dan hari ke-8 dari Hari Raya Pondok Daun. Dan mungkin khususnya untuk tanggal 17 ya ini karena kita mulainya agak sedikit sore, sekitar jam 3 supaya tidak kemalaman, maka mungkin kalau yang bekerja sudah mengajukan cuti dari sekarang. Tapi kalau untuk yang hari Ros Hasana itu kita bisa mulai setengah 7, dan hari raya hari yang ke-8 tanggal 23 itu juga bisa dimulai jam setengah 7. Jadi itu yang perlu disampaikan. Jadi tadi menabung tetap dilakukan,
setiap keluarga. Entah kapan kita akan lakukan, kalau tidak bisa lakukan tahun ini, mungkin bisa kita lakukan di Pesak. Karena kita pernah waktu itu pas Pesak ya, Pak Gembala, kita rayakan hari raya Pesaknya di pas kalian retret. Jadi pembasuhan kaki, saya ingat pembasuhan kakinya dilakukan di pas retret. Kemudian ya, saya bersyukur tadi dalam perjalanan orang tua saya, Opung Sem Buru, informasikan bahwa Opung Sem Doli sudah bisa keluar dari rumah sakit. Jadi ya, tiba-tiba hari Minggu pagi saya dapat WA kalau Papa Opung Sem itu masuk rumah sakit karena tensinya sampai 190, gula darahnya sekitar 300-an kalau nggak salah. Sempat turun Senin, naik lagi di hari Selasa, jadi seperti roller coaster lah seperti itu. Dan puji Tuhan di hari Kamis Jumat sudah mulai baik. Dan ya, puji Tuhan hari ini tadi diinformasikan bahwa sudah bisa pulang dari rumah sakit. Jadi persis 7 hari. Sabtu malam masuknya, Sabtu siang ini sudah bisa keluar. Terima kasih buat topangan doa dan tetap terus saling menopang dalam doa buat kita semua. Buat yang mungkin batuk, buat yang demam, buat yang pilek, semuanya jangan lupa minum madu. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Shalom. Iya. Iya, ada yang terlupa nih. Buat Ivana, tolong maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Saya bersyukur buat Kak Helen yang berikan pujian ini yang luar biasa. Jadi kalau bisa pas lagi ulang tahun itu nyanyikannya ini. Nah, ini dia. Umur panjang ada, umur panjang di tangan kanannya, di tangannya kekayaan dan kehormatan. Oke, kita sama-sama akan pujian. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Kopi Jire bawa makanan nggak ya? Nanya aja. Mau beda? Aduh, saya pikir bawa sepeda ya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita akan mendoakan Ivana yang Marwanai, tanggal 19 Agustus. 19 Agustus yang lalu. Biar Tuhan terus memberkati pertumbuhannya dan supaya rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Kita berdoa untuk Ivana. Ya, semua hati dan pikiran kita tertuju kepada Ivana Marwanai pada saat ini. Mari kita satukan hati kita. Maha besar Engkau Bapa yang Maha Baik. Tuhan, Bapa doa Tuhan untuk Ivana Marwanai. Bapa biarlah Engkau memberkati Tuhan Ivana yang berulang tahun, yang Engkau tambahkan umurnya 1 tahun. Bapa biarlah terus Engkau melindungi pertumbuhannya, memberkati Bapa sehingga masa depannya kelak ada masa depan yang indah dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengalirkan berkat melalui kedua orang tua. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan, Engkau menjamah Ivana Tuhan. Tidak ada kejahatan, kekuatan apapun yang menimpa dirinya, sebab ini adalah milik-Mu Tuhan, harta kesayangan. Alirkan berkat kedua orang tuanya,
Bapak Yawe dan orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati Ifala di masa depan yang indah dan tenang. Terpujilah Bapak Yawe bisemi suha masyadon kera kodes yang berdoa ucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Maaf Bang Penggembala, Ivanali itu pemain bulu tangkis. Ini Ivana Felicia Marwanaya. Dapat teman. Kalau Ivana nggak mau buat Pawa aja. Nggak mau tuh. Oh ya udah bawa Pawa aja. Asik. Jadi bukan Ivanali Pak Gembala. Ivanali itu pemain bulu tangkis. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang kembali jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan, kita angkat pujian. Wadah sebagaimana Kau ada, besar anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Berdiri
jalan-jalan kami Bapa. Dalam kami mencari rezeki, dalam kami menjalani kehidupan ini Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk gembala kami beserta seluruh keluarga besarnya Bapa. Berikanlah gembala kami kesehatan yang sempurna Bapa. Jauhkanlah gembala kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat kami yang tidak bisa datang hadir pada saat hari ini Bapa, karena satu dan lain hal, karena kelemahan tubuh, sakit penyakit Bapa, tarik semua penyakitnya Bapa. Untuk memberikan kesehatan Bapa kepada jemaat-jemaat kami sehingga bisa berkumpul lagi bersama kami. Kami juga berdoa Bapa untuk putra-putri kami Bapa, semoga menjadi putra-putri yang takut akan Tuhan, putra-putri yang bisa dibanggakan Bapa, putra-putri yang bisa membawa namamu seluruh dunia Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia Bapa, para pemimpin kami, presiden kami, menteri-menteri kami beserta seluruh jajaran aparatnya Bapa. Bapa, berikanlah mereka terang hikmat jalan-Mu Bapa, sehingga mereka bisa memberikan keputusan yang terbaik buat negara kami Bapa. Sebentar lagi juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Lindungilah kami dalam perjalanan kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan kuasa-kuasa si jahat Bapa, sehingga kami dapat sampai ke rumah kami dengan sehat sempurna dan selamat Bapa. Ini semua kami aturkan ke dalam hikmat dengan berdasarkan doa yang dari Tuhan Yesus. Bapa kami bersyukur, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti berilah kami hari ini ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, janganlah kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena yang banyak kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Dipuji hatiku bersyukur kepadamu atas perkenanan terberkatilah Engkau Bapa yang Maha Mulia oleh umat yang mengasihi Engkau yang telah beribadah kepadamu hari ini Bapa. Diberkatilah umatmu masuk ke tempat ini Tuhan, diberkatilah umatmu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Engkau melihat umatmu yang telah memuji besar muliakan Engkau, mengembalikan perpuluhan yang dalam milikmu, memberikan persembahan syukur. Apa yang ditabur biarlah dituai berlipat kali ganda Bapa. Segala apa yang dikerjakan biar berhasil baik. Tuhan izinkan hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, melihat pertolongan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang mulia. Bapa, biar para serafim malaikat menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau menuntun langkah anak-anak-Mu Tuhan, kemanapun mereka pergi, jadilah rancangan dalam hidup mereka, menurut kami semua. Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau memberkati anak-anak yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Juga Engkau akan memberkati anak-anak yang berulang tahun minggu depan, boleh suambing maupun Pak Arifin Penjaga. Bapa, masyarakat dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa ya. Bapa, Engkau yang berjanji umat yang telah beribadah kepada-Mu akan memberkati air roti makanan lebih depan kami. Bapa, Engkau menjauhkan dari segala penyakit, dan Bapa, Engkau memberikan umur yang panjang. Bapa, memberikan nasib mujur, nasib beruntung dari kemenangan di mana-mana anak-anak. Terima kasih Bapak yang terpujilah Engkau, Engkau
kekal sepanjang zaman segala abad. Amin. Saudara yang kasih, angkat tanganmu, terimalah berkat Bapaknya. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yahweh, Sahabat,